Baik, kembali lagi dengan saya. Kita lanjutkan ke ke 8.6.7 dengan judul Construct a Python script to manage Webex team. Di sini ada 7 part. Yang pertama, kita menjalankan dev ASCVM, kemudian mendapatkan your Webex team access token. Kita akan mendapatkan token akses. Kemudian part ketiga, kita akan mengetes token aksesnya kita itu. Kemudian di part keempat, kita akan manage, kita akan mengatur orang-orang dalam Webex team. Di part kelima kita akan mengatur roomnya. Di part keenam kita akan mengatur membership in Webex team. Kita akan mengatur anggotanya. Lalu di part ketujuh kita akan mengatur message, pesan dalam Webex team. Baik, kita langsung masuk ke instruction. Kita balik dulu ke bahan yang dibutuhkan. Satu PC, kemudian VirtualBox dan DevSC Virtual Machine. Kita jalankan di part 1, kita jalankan FASCVM ini sudah. Kemudian part kedua, get your Webex team access token. Di part kedua ini kita akan mendapatkan akses token untuk Webex team kita ya. Di step pertama kita login to Webex, open the Chromium, ini kita sudah buka. Kemudian go to the Webex developer Webex, login in if you already have account. Kita login. Tunggu. Email address ismailfaruqi30@gmail.com. Enter. Kemudian passwordnya kita pasang sendiri, itu ini kita save saja biar nggak lupa. Kemudian klik documentation. Tunggu sebentar. Sini kita minimize dulu karena oke, kita lanjutkan kembali. Klik documentation. Documentation itu ada di sini. Nah, ini documentation, kemudian di API reference to expand.
It's mana? Ini dia ada for people. Klik lalu people, rooms, membership, and message. Oh, di sini, oh ya sudah terlihat tadi ya. Kemudian kita masuk ke step ketiga, get your access token. Itu kita di documentation kita ketik getting start under REST API. Virtual mesinnya loading. Tahan. Getting start. And click getting start under REST API ini. Oke. Kemudian kita di bawah akun. Ini kita copy. Oke. Kita copy saja. Kemudian test your access token on the developer side. Return to your browser. Kita balik. Kemudian klik documentation. IPA reference. IPA reference itu ada klik people. Di sini nggak ada ya. Oh ini dia people. Ini get my own style. Get and then click get my own detail. Oke. Sudah, kemudian in the try it
Kita scroll sampai bawah. In the Try It panel on the far right, notice that your token is sebentar. Oke, kita lanjutkan tadi. Karena segini kita perbesar saja supaya lebih terlihat. Dan petunjuknya itu, nah di sini kita try it or run to test your access. You will respond with your personal information. Oke, kita try it, run. Nah, di sini personal information ya. Kemudian dijelaskan di sini itu click request to see the full URL you should send. In middle section you can review all the documentation for the response properties. Nah, di sini tuh sudah ada ya. Kemudian untuk kodenya itu first name Ismail Faruqi, kemudian ID dengan ID, dan ini sudah berhasil nih, ini nomornya, untuk time zone, tipe person. Oke, ini ORG ID-nya. Kemudian kita lanjutkan ke step 2, use Python script to test your access token. Open VS Code. Nah, di sini kita minimize, lalu kita buka VS Code. Beberapa saat, lalu open folder Webex Team Directory, klik OK. Lalu sebentar, masih mengalami kendala. Oke, kita di sini kita buka file. Masih loading ya, tunggu sebentar.
buka file, kemudian open folder, definite STRC Webex Team, lalu ketik OK. Tunggu beberapa saat, ini kita hapus. Lalu kita pilih authentication.py. Di sini untuk jaga-jaga kita paste dulu ya. Oh, kita lupa tokennya. Kita ambil di getting started. Ini tokennya kita copy. Oke. Kita minimize, lalu kita untuk jaga-jaga kita paste dulu. Kemudian di bagian sini kita ketik import request import JSON, lalu akses token yang kita masukkan tokennya, kemudian kita ketik lagi URL sama dengan https webex apis.com v kita jaga-jaga kita buka notepad saja. Penyimpan. Oke, sudah. Kemudian ini kita salin. Kemudian yang ini
Oke, sudah, lalu kita save. Salah. Di sini kita save. Ini kita minimize, lalu kita buka terminal. Kemudian kita masuk ke foldernya cd lux devnet src webex team s. Oke, sudah masuk. Kemudian kita ketik Python 3 authentication t. Enter. Nah, di sini keluar ya. Berarti tandanya token itu sudah berhasil. Kemudian kita balik lagi ke ini, kita minimize, balik lagi ke API reference people, kemudian method, klik method, ini people, klik method, for list people. Nah, sudah. Under query parameter, find the email parameter. These people with, ya ini. This is the parameter we will use to find the specific user in your organization. This email address for non-admin request either. Kemudian ini kita minimize, lalu kita ke sini dan list people.py. Di sini kita ini kita copy saja, copy, lalu list people, di sini paste, user request, JSON, your token, URL, sini people, headernya itu bearer format access token. Selanjutnya bagian sini kita tambah oke. Kemudian saling paste. Di sini kita ketik menggunakan
stnk lagi. Jadi kalian tuh harus kesini dulu, langsung dulu, sini, pinggir kanan aja biar bisa terbalik. Nah, terbalik kira-kira di sini nggak? Ini terbalik di sini. Kita save. Kemudian kita jalankan. You should get the same output similar to the following. If you, kita akan mendapatkan output begini ya. Di sini terbalik ke jalan lain. Jalan lain itu LG kirinya terbalik. Jadi di sini. Selanjutnya, pokoknya di jalan raya itu apa namanya? Tadi utamanya. yang kita lanjutkan di sini dengan ketik Python 3 list people.py. Nah, message invalid email address. Python 3 message this. Nah, di sini kesalahannya itu sebentar. Header REST request. Kemudian param sama dengan params. Oke. Kita save. Selanjutnya kita running. Nah, di sini statusnya itu kosong. Oh, masih kurang ya. Kita minimize dulu. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah di sini kan kita tambahkan indents 4 ya, supaya sesuai. Kemudian REST-JSON. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita running di sini. Kita running di sini. Kemudian enter. Nah, di sini sudah sama ya di sini. Tetapi bagian sininya tuh masih belum. Jadinya kita benerin dulu. Print presentation request JSON URL reset people, kemudian addressnya bearer format access token application JSON user.
URL header. Oke, kemudian kita enter. Ini kita ulang, save, kemudian kita enter return list. Nah, di sini kenapa hasilnya kosong? Itu dikarenakan yang kita masukkan ini itu email yang kita masukkan ini belum terdaftar di Webex sehingga menghasilkan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan ke list additional administrative detail for a person. Kita contoh masukkan pakai menggunakan ke sebelumnya ya, kita menggunakan Ismail Faruqi 30 @gmail.com. Kita menggunakan sama, kemudian kita save. Selanjutnya kita coba running. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Sudah sama persis. Tab work Ismail Faruqi, oke. Siang Makassar, status unknown. Oke, kemudian kita kembali lagi ke, kalau status kita admin itu di person ID. Person ID. Previous ID here. Kita tambahkan tunggu sebentar. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Kita sudah masuk di bagian sini. List additional administrative detail for a person. Di sini kita tambahkan person ID, person, salah. Di sini kita tambahkan person ID dengan nama, anggap saja Ismail Faruqi 30.
Kemudian di bagian sini kita edit people slash oke, ketik format person ID. Oke, sudah. Kemudian kita save. Selanjutnya kita running di sini. Oke, terjadi kesalahan. Kita lihat ID-nya. Ini ya ID-nya. Coba kita copy saja. Lalu kita masukkan di sini. Oke, lalu di sini kita hapus. Artinya di yang tadi itu kan kita menggunakan email ya. Artinya keluar ID. Nah, sedangkan di sini tuh kita menggunakan ID tanpa menggunakan email. Coba kita coba save. Lalu kita running. Name error. Di sini kita ganti. Kita save kembali. Kemudian kita jalankan. If a message the request research code before error. Ini sudah format ID person. Header just format. Oke, udah sama. Terus token udah sama, nih person ID udah sama. Jadi tracking ID. Di sini keterangan itu salah. Alasannya salah karena ID-nya ini ya. Apakah ada benar? Udah sama. Jadi di sini itu nanti karena menggunakan ID, jadi dia akan langsung muncul ya. Hampir sama seperti yang ini. Yang ini
tampilannya dengan perbedaan. Mungkin di sini dia akan menggunakan email. Tampilannya akan sama, bedanya di sini menggunakan ID, yang tadi menggunakan email. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, itu list additional administrative detail for person. Udah. Sini manage room in Webex team. Kita akan mengatur room. Sini kita minimize saja, kemudian return. Nah, di sini kita balik lagi ke sini ke API reference, lalu klik room. Kita balik. Lalu kita pilih rooms. Oke. Rooms API. Klik get request. Get request. Kita akan memilih for this room. Nah, ini dia. For this step, you will need masuk ke step 2. Use a Python script to list all the room for authenticated user. Kita akan membuat script Python untuk list semua room. Di sini kita list room.py. Oke, sudah. Kemudian ini kita copy saja langsung, salin, paste. Nah, akses token ini kita ganti nanti. Selanjutnya headernya kita perbaiki. Max 100. Oke, ini sudah. Dengan untuk tokennya kita ganti. Nah, tokennya sudah, kemudian kita save. Setelah di save, lalu kita jalankan. Ini kita ganti dengan rooms. Oke. Enter. Itemnya itu kosong karena di sini itemnya memang kosong ya, karena belum pernah ada room, jadi dia bilangnya kosong. Kemudian kita lanjutkan step 3, locate and investigate the API documentation for posting the rooms. Return the developer. Kita balik lagi ke sini. Nah, dalam room ini tuh ada membuat room ya, mana dia? One post method for click the query parameter.
that in your script you will use the. Sini kita bisa membuat room di sini. Mana dia tadi? Room. Oke, di sini. Nah, ini kita membuat room. Tinggal kita klik lalu kita masukkan ke dalam script. Nah, sedangkan masuk di step keempat itu klik the create room.py. Oke, lalu kita balik. Di sini kita create room. Ini kita copy, paste. Kita atur jaraknya. Kemudian di sini kita copy kembali. Title definite. Ini post ya, artinya kita membuat room. Ini token kita lihat dari sini saja. Oke, kita copy. Kemudian kita hapus di sini. Nah, kemudian kita save. Baru kita jalankan. Create room.py. Oke. Tunggu sebentar. Nah, di sini keterangannya itu kita sendiri ya, karena memang di dalam room ini cuma kita sendiri. Kemudian kita masuk ke step 5, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi, kita buka get room details. Kita buka, kemudian kita copy, salin, paste. Kemudian di create room ini di sini kita copy. Ini kita rapikan. Oke. Selanjutnya kita save. Lalu kita jalankan di sini dengan perintah get room details. Oke, di sini udah ada keterangannya. ID. Oh, tadi tuh
Ini room ID kita. Sini kita copy. Kemudian di sini kita ganti. Nah, di sini sudah kita ganti dan kita save. Kembali kita jalankan. Di sini mengapa karena error? Karena ID-nya itu nggak ketemu ya. Oke, lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul room ID-nya itu ini. Sudah. Lalu kita masuk ke part 6. Di part 6 kita akan menggunakan Manage Membership in Webex Team. IP reference. Di sini kita minimize, kemudian IP reference, klik membership. Di membership. Nah, di sini ada banyak bisa kita membuat. Kita bisa mengset listnya, kemudian membuat keanggotaan, create a membership. Kemudian kita dapat melihat detailnya, kemudian kita bisa mengupdate ataupun menghapusnya ya. Lalu kita masuk ke step 2. Kita buka VS Code. This membership.py. Sini kita copy. Salin. Ini kita paste. Untuk akses token dan room ID kita ambil dari sini saja. Copy. Paste. Nah, sini sudah. Ini kita save. Lalu kita dapat jalankan. List memberships.py. Oke. Nah, di sini udah muncul ya. Room ID udah sama persis. Kemudian untuk lokasinya itu oke, sudah. Kita bisa membuat membership. Sekarang detailnya masih kosong, keanggotaannya masih kosong. Kemudian di sini kita balik lagi ke sini, itu ada. Nah, di sini create membership ada ya. Di sini kita bisa membuat keanggotaan. Kemudian untuk di sininya kita copy saja. Copy, kemudian di create membership. Di sini kita paste. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu di sini header room ID oke. Terus JSON oke. Lalu kita save. Ini kita running di sini.
dengan karena nama filenya itu create. Oke, kita membuat create kita jalankan yang tadi Python list. Nah, di sini udah sama persis. Oke, selanjutnya kita masuk ke part ke-7. Di part terakhir kita balik lagi ke Chromium, manage message. Di sini kita akan mengatur pesan message. Ini dia. Nah, di sini kita bisa menulis pesan-pesan yang ada dan list direct message, create message, membuat mengeditnya pesan-pesan, get kita melihat detail pesan, untuk delete ini menghapus ya. Lalu kita lanjutkan ke sini, kita buka create markdown message. Nah, di sini kita copy, salin, paste. Lalu untuk ROM-nya itu kita copy, paste. Oke. Selanjutnya kita save. Di sini kita akan membuat ya markdown. Terus message, enter. Nah, di sini ada tulisan markdown, artinya sudah kebuat pesannya dari Ismail Faruqi 30 ini ya. Mungkin sekian saja untuk praktikum kali ini. Kita close saja. Oke, ini kita close. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.